Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membahas mata kuliah Filsafat Ilmu. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Julpan dari jurusan PGSD dan NIM saya di sini. Oke, di sini langsung saja saya akan membahas apa itu ontologi. Ontologi adalah cabang dari filsafat yang membahas apa yang ada dan bagaimana keberadaannya. Secara ringkas namun analitis, ontologi mencoba menjawab dua pertanyaan utama: apa yang menjadi objek kajian ilmu dan bagaimana hakikat realitasnya dari objek tersebut. Oke, satu, apa yang dikaji? Objek ontologi. Objek kajian ontologi adalah segala sesuatu yang ada, baik yang material atau fisik, benda, energi, tubuh, alam, misalnya objek yang dikaji dalam fisika. Yang kedua, imaterial atau non-fisik, ide, nilai, konsep, kesadaran, misalnya dalam psikologi atau etika. Dalam konteks ilmu, ontologi membantu menentukan apa yang dianggap realitas sah untuk diteliti, batasan antara yang ada atau eksis dan yang tidak dianggap objek ilmiah. Dua, hakikat realistisnya, bagaimana keberadaannya. Ontologi tidak hanya bertanya apa yang ada, tetapi juga bagaimana sesuatu itu ada, apakah nyata secara independen atau bergantung pada pikiran. Apa sifat dasar keberadaan itu? Beberapa posisi ontologi utama: realisme, objek ada secara independen dari kesadaran manusia. Idealisme, realitas bergantung pada pikiran atau kesadaran. Materialisme, yang benar-benar ada hanyalah materi. Dualisme, ada dua substansi utama, misalnya materi dan pikiran. Oke, kita yang ketiga, peran ontologi dalam ilmu. Dalam ilmu pengetahuan, ontologi berfungsi menentukan ruang lingkup objek kajian suatu disiplin, menjadi dasar bagi metode dan teori karena kita memandang realitas memengaruhi cara kita menelitinya, menyaring apa yang bisa disebut sebagai fakta ilmiah. Intinya, ontologi adalah fondasi yang menjawab apa yang ada untuk diketahui, bagaimana keberadaan itu secara mendasar. Dengan kata lain, sebelum ilmu bertanya bagaimana mengetahui epistemologi, ontologi lebih dulu menetapkan apa yang layak untuk diketahui. Oke, selanjutnya kita membahas tentang epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, metode yang digunakan, dan bagaimana kebenaran diuji. Jika ontologi bertanya apa yang ada, maka epistemologi bertanya bagaimana kita mengetahui itu. 1. Bagaimana ilmu diperoleh? Epistemologi menjelaskan sumber pengetahuan antara lain empirisme, pengetahuan berasal dari pengalaman inderawi atau observasi eksperimen. Rasionalisme, pengetahuan diperoleh melalui akal dan penalaran logis. Konstruktisme, pengetahuan dibangun oleh subjek melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam praktik ilmiah, ketiganya sering dipadukan: observasi memberi data, akal mengolahnya menjadi teori. Oke. 2. Metode yang digunakan. Ilmu diperoleh melalui metode yang sistematis, terutama metode ilmiah, observasi, perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis, kesimpulan. Pendekatan deduktif dari teori ke data, dan induktif dari data ke generalisasi. Dalam banyak disiplin, metode ini menjadi standar untuk memastikan pengetahuan bersifat objektif dan dapat diuji ulang. 3. Bagaimana kebenaran diuji? Epistemologi juga membahas kriteria kebenaran, misalnya teori korespondensi, benar jika sesuai dengan realitas. Teori koherensi, benar jika konsisten dengan sistem pengetahuan yang ada. Pragmatisme, benar jika berguna dan bekerja dalam praktik. Dalam ilmu modern, kebenaran diuji melalui verifikasi atau pembuktian dengan data empiris.
falsifikasi atau upaya membantah teori. Jika gagal dibantah, teori semakin kuat. Replikasi dan konsistensi hasil penelitian. Intinya, epistemologi menjawab 3 hal pokok. 1. Sumber pengetahuan, dari mana ilmu berasal. Yang kedua, proses atau metode, atau bagaimana ilmu diperoleh. Yang ketiga, validitas, bagaimana kebenaran diuji dan dibenarkan. Dengan demikian, epistemologi menjadi dasar untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya ada, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan ilmiah. Oke, selanjutnya yaitu aksiologi. Aksiologi adalah cabang dari filsafat yang membahas nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Jika ontologi bertanya apa yang ada dan epistemologi bagaimana mengetahui, maka aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan. Yang pertama, 1. Nilai dalam ilmu. Aksiologi menyoroti bahwa ilmu tidak netral sepenuhnya, karena selalu terkait dengan nilai kebenaran. Apakah ilmu itu benar dan dapat dipercaya? Nilai kemanfaatan. Apakah ilmu memberi manfaat bagi manusia? Nilai kemanusiaan. Apakah ilmu mendukung kesejahteraan dan bermartabat manusia? Dengan kata lain, ilmu dinilai bukan hanya dari benar salah, tetapi juga dari dampaknya. Yang kedua, etika dalam penggunaan ilmu. Aksiologi sangat berkaitan dengan etika, yaitu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penerapan ilmu, mengatur tanggung jawab dan ilmuwan terhadap masyarakat dan lingkungan, mencegah penyalahgunaan ilmu, misalnya teknologi yang merusak atau tidak manusiawi. Contohnya, dalam bidang medis atau teknologi, tidak semua yang bisa dilakukan secara ilmiah otomatis layak dilakukan secara moral. Yang ketiga, tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi menegaskan bahwa ilmu seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memecahkan masalah sosial dalam alam, mendorong kemajuan yang berkelanjutan dan beretika. Dengan demikian, ilmu tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga kebaikan dan tanggung jawab sosial. Intinya, aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan, nilai apa yang terkandung di dalamnya, bagaimana ilmu digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Jadi, aksiologi memastikan bahwa ilmu tidak hanya benar atau epistemologi dan ada ontologi, tetapi juga bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan.